Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gua Jule dan hari ini kita bedah rambut seperti biasa. Udah lama gak bedah rambut. Kayaknya kedepannya bakal lebih sering bedah rambut karena seperti yang kita tahu kita lagi di karantina di rumah aja dan kita nggak tahu sampai kapan wabah ini selesai. Kemungkinan 2 atau 3 bulan ke depan. Semoga lebih cepat dari itu. Dan di tengah-tengah pandemi ini ada baiknya kita mengulas sesuatu yang bermanfaat. Gua pun sebenarnya udah pusing lihat berita corona terus. Oke, dan sekarang gue bakal bedah rambut sejuta umat. Jadi model rambut sejuta umat. Kenapa dikatakan sejuta umat? Karena hampir semuanya di belahan dunia manapun pasti ada rambut ini. Jadi makanya kita bilang sejuta umat. Model rambut sejuta umat itu modelnya apa sih? Gua dan teman-teman di Hairnut sepakat bahwa potongan rambut model sejuta umat itu adalah side part. Kita searching dulu side part haircut. Oke, di sini banyak foto bule ya. Karena mungkin kalau kita cari belah samping agak susah ya internetnya. Nah, gue bakal liatin yang Indonesianya ya. Potongan model sejuta umat itu adalah side part atau dalam bahasa Indonesia belah samping. Kenapa dikatakan belah samping? Karena ada belahan. Kita lihat di sini belahan ada belahannya. Jadi dinamakan side part, di belah samping. Begitu teman-teman. Kalau kalian potong rambut itu cuma disisir ke samping aja, itu namanya bukan side part, namanya side sweep. Jadi digeser ke samping aja semuanya. Kalau ada belahannya itu side part. Gua itu dulu sempat bikin tulisan merangkum semua model rambut. Nah, di sini nih, ini tulisan yang udah gue rangkum dari Google, dari beberapa sumber. Ada pompadour, side part, flat top, buzz cut, dan lain-lain banyak. Jadi yang kita bahas di sini adalah side part. Di sini ada perjalanan journey. Kita baca dulu. Gaya rambut ini sesuai perjalanannya dikenal mulai tahun 1950-an dan sampai tahun 1980-an. Gaya rambut ini juga masih sangat digemari oleh masyarakat luas, khususnya para bangsawan di Britania Raya. Di era tahun 2000-an sampai sekarang banyak selebriti atau atlet sepak bola yang masih menggunakan gaya rambut belah samping. Terus sejarahnya, side part terbilang cukup lama dikenal karena termasuk dalam kategori classic haircut. Classic haircut itu adalah potongan yang di masa-masa lampau atau terdahulu. Sampai saat ini belum diketahui siapa yang mempopulerkan gaya rambut ini. Yang pasti gaya rambut side part sudah banyak dipakai oleh artis-artis Hollywood ataupun para olahragawan seperti Leonardo DiCaprio, David Beckham, McGregor, dan lain-lain. Nah, di sini kita lihat definisinya. Adalah nama gaya rambut belah samping yang sifatnya sederhana dan tak lekang oleh waktu. Pada umumnya, gaya rambut side part ini untuk bagian sampingnya tipis dan rapih, hampir seperti military cut, namun dengan beberapa sentuhan varian modern untuk bagian rambut atasnya, menambah volume dan memungkinkan bagian rambut atasnya juga lebih panjang. Oke, jadi ngerti ya. Pada umumnya kita lihat di sini, pada umumnya gaya rambut side part ini untuk bagian samping tipis dan rapih. Jadi di zaman sekarang di modern itu udah dimodifikasi lagi, di bagian sampingnya itu ditambahin pakai fade atau enggak taper, dan di bagian atasnya dibuat lebih panjang. Jadi kalau dulu side part ini disebutnya itu potongan kutu buku, potongan-potongan orang culun, atasnya pendek dibelah ke samping, ya udah sampingnya juga bawahnya dia nggak terlalu dibikin aneh-aneh pakai fade atau segala macam gitu. Dulu itu dikenalnya sebagai potongan yang culun, kayak remaja-remaja yang kutu buku gitu. Cuman seiring berjalannya waktu, sekarang itu dia lebih modern lagi, banyak modifikasi, banyak varian, banyak dikombin dengan potongan lain, seperti contohnya ada side part pompadour. Jadi ada bagian yang di belah samping dan ada belahannya, lalu di bagian depannya, di bagian poninya itu dibikin
volume seperti pompadour misalnya kayak gitu. Dan kita ke bagian bawahnya. Sekarang itu kan banyak dibikin fade atau enggak taper. Fade itu apa sih? Fade itu adalah potongan ini ya, singkatnya ya, potongan bagian samping yang membentuk gradasi dimulai dari 0. Artinya di bagian bawahnya itu benar-benar 0, tidak ada rambut. Seperti contohnya ini. Nih, di bagian cambangnya dia benar-benar habis. Terus makin tebel sampai membentuk gradasi gitu. Nah, ini juga ini fade. Di bagian bawahnya itu buram ya, bentar ya. Nah, ini kita foto yang ini aja. Jadi di bagian bawahnya itu benar-benar sampai habis. Itu namanya fade. Jadi kalau secara keseluruhan potongan model ini kita bisa bilang ya udah side part aja. Cuma di bagian sampingnya kalau kalian pengen potongan ini bisa bilang ke tukang cukurnya, sampingnya dibikin fade. Fade juga ada beberapa varian, ada bukan beberapa varian ya, lebih ke batas macamnya gitu. Kayak ada low fade, ada middle fade, ada high fade. Kalau ini bisa dibilang mid fade atau medium fade ya. Jadi fade-nya itu bukan fade-nya, jadi tipisnya itu nggak terlalu tinggi, sampai di tengah aja. Makin ke atas makin tebel. Kalau high fade itu sampai ke atas kayak yang ini bisa dibilang sampingnya itu high fade. Oh ya, dia emang buram fotonya. Nah, ada lagi di bagian sampingnya itu taper. Taper itu adalah potongan bagian samping yang membentuk gradasi tapi tidak sampai 0. Artinya di bawahnya itu masih ada sisa-sisa rambut. Seperti misalnya ini fade apa taper ya? Ini bisa dibilang taper karena bawahnya nggak sampai habis banget ya. Nah, ini taper, dia sampingnya itu bagian bawahnya nggak sampai habis. Intinya begitu. Cuman taper juga ada varian lagi, ada temple taper, ada high taper, ada low taper, dan banyak lagi. Begitu teman-teman. Dan kita lihat kalau di wajah Indonesia ini ada Instagram gua. Nah, ini namanya side part, bawahnya taper. Kita lihat lagi. Ini juga kalau ini enggak, kalau ini bawahnya ini low fade. Cuman secara keseluruhan namanya itu masih side part. Ini juga ini bawahnya fade, belah samping ada belahannya side part juga. Ini juga sama, medium fade, sampingnya atasnya side part. Jadi kenapa side part itu menjadi model rambut sejuta umat? Karena siapapun atau dari kalangan manapun, mau kerja kantoran, mau sekolahan, mau pemain bola segala macam, side part itu cocok di semua kalangan, di semua jenis rambut, di semua bentuk wajah. Terus ada pertanyaan kemarin, terus bang gimana kalau rambut saya keriting, bisa nggak side part? Ya bisa. Side part itu intinya dikesampingin, terus ada belahannya. Kita cari aja tinggal side part. Di sini curly hair. Nah, kalau di rambut ikal jadinya ya begini. Rambutnya itu tetap ikal. Kalian yang rambutnya ikal jangan berekspektasi kayak yang ini. Dia rambutnya ini ikal, cuman ikalnya nggak sampai keriting. Ini juga. Nah, side part itu pada dasarnya hanya menyisir ke samping dan ada belahannya. Mau jenis apapun rambutnya, kalau ada belahan, kalau disisir ke samping dan ada belahannya, itu side part. Kalau di rambut ikal keriting jadinya begini. Atasnya tetap ikal, ada belahannya dan dia sedikit ke samping. Ini rambut ikal dibikin side part. Terus ini juga yang ini ya, yang apa namanya? Yang bukan yang sampai habis ya. Kalau ini side sweep, yang ini side part. Ini side part rambut keriting. Jadi jangan sampai kalian rambutnya keriting, rambutnya ikal, terus ekspektasinya side part itu lurus. Jangan sampai begitu. Side part di rambut keriting ya akan tetap keriting. Side part di rambut ikal tetap akan ikal. Jadi jangan dipaksa dilurusin karena nanti jadinya bakal aneh. Kalau gue lebih suka ya udah natural curly aja atasnya. Yang penting kalau rambut ikal itu kuncinya cuma satu, rambutnya sehat.
Jangan sampai rambutnya itu kering, bercabang, terus ketombe, jangan sampai kayak gitu. Biasanya rambut ikal itu masalahnya di situ, rambutnya kering, terus yang gue bilang tadi ketombe, bercabang dan lain-lain gitu. Jadi solusinya untuk rambut ikal, kalau kalian pengen model rambutnya tetap maksimal, usahakan rambutnya itu tetap sehat, begitu teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah model rambut side part ini adalah model rambut yang cocok untuk semua kalangan, semua jenis rambut, semua bentuk wajah, mau dia orang tua mau anak-anak. Side part adalah pilihan yang tepat kalau kalian bingung pengen model rambut yang lain, atau kalian nggak mau yang aneh-aneh rambutnya, pilih model side part. Begitu teman-teman. Banyak yang bilang, lo itu bukannya undercut ya bang, lo itu bukannya potongan undercut, terus bedanya undercut sama side part apa sih? Nah gini ya, undercut itu adalah jenis potongan bagian samping. Jadi undercut itu bukan model rambut secara keseluruhan. Artinya rambut yang dipotong bagian sampingnya itu bisa dikatakan jenis potongan undercut. Misalnya rambut gue gondrong nih, gue potong sampingnya agak tipis, itu bisa dibilang undercut. Potongan yang sekarang itu hampir semuanya potongan undercut. Kebanyakan model sekarang itu di bagian sampingnya dipotong lebih tipis daripada bagian atas. Makanya potongannya sekarang bisa dibilang semuanya itu undercut. Tapi model rambutnya beda-beda. Ada side part, pompadour, ada two block, ada comb hair, ada macam-macam. Jadi undercut itu adalah potongan bagian samping, bukan secara keseluruhan model rambut. Begitu teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen potong rambut, yang pengen model rambut nggak aneh-aneh, gue saranin potong side part ini. Tinggal nanti cari modelnya, jangan yang bule. Kalian bisa lihat Instagram gue, ada beberapa model. Nah ini side part, taper, ada banyak di sini model rambut. Cuman kalau yang sekarang lebih banyaknya two block sama koma ya. Kalau kalian pengen model-model rambut yang kayak V taper, itu ada di Instagram gue di bagian bawah. Atau kalian bisa cek Instagramnya Hernat, di sana juga banyak model rambut yang emang itu orang Indonesia, customer Indonesia. Jadi nggak ada alasan buat si tukang cukur buat ngebantah kalau ini nggak bisa dipakai ke rambut kalian, karena kalian udah nunjukin fotonya yang orang Indonesia gitu. Jangan coba-coba pas ke tukang cukur itu nunjukinnya foto bule. Kalau kalian datang ke gua nunjukin foto bule pun pasti akan gua bilang nggak bisa. Bentuk wajah, bentuk kepala, jenis rambut, barat itu atau bule itu beda jauh sama Asia. Sekali lagi, kalian kalau mau ke tukang cukur, tunjukinnya foto Indonesia atau orang Asia, karena lebih apa ya, lebih real aja gitu, lebih relate sama orang-orang di Indonesia. Begitu teman-teman. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Buat kalian yang mau cukur sama gua, nanti dulu deh sampai kondisi deh sampai kondisi aman, karena sampai sekarang gue masih stop cukur. Jadi di deskripsi itu ada nomor, ada email segala macam. Nomor itu hanya untuk bisnis atau kerjasama. Jadi nomor itu tidak buat konsultasi. Jadi buat kalian yang WhatsApp minta konsultasi terus nelfon segala macam, itu nggak akan ditanggapin, karena nomor itu khusus untuk bisnis aja gitu ya teman-teman. Karena banyak yang WhatsApp jadi kayak apa ya, nyampah gitu, ada pak pe terus bang, terus nelfonin, terus video call, itu enggak itu selama kalian nggak membicarakan bisnis, kemungkinannya nggak akan dibalas. Terus kalau kalian tetap menghubungi, kemungkinan kalian akan diblok gitu teman-teman. Jadi buat yang cukur sama gua sabar dulu, buat customer yang udah booking juga sabar dulu sampai kondisi aman. Semuanya nanti bakal diinfokan lagi jadwal, terus cara bookingnya segala macam, karena sampai sekarang gua masih menutup jadwal booking yang di Jakarta maupun yang di Bekasi gitu. Oke, sampai jumpa di bedah rambut selanjutnya. Buat yang pengen gua bedah rambut siapa atau model rambut apa, silahkan komen. Jangan lupa like, karena ternyata like itu bisa membantu videonya itu berada di pencarian atas. Gua rasa banyak yang membutuhkan edukasi ini, jadi kalian bantu teman-teman kalian yang belum tahu tentang edukasi rambut ini. Oke, sampai jumpa, tetap waspada, jaga kesehatan, jangan lupa sisiran.